Wajahnya menjadi rata, mata, hidung, dan mulutnya menghilang. Sebelumnya saat mengambil air di sumur, Kansa menemukan burung gagak yang mengamuk, lalu menyemburkan lumpur. Kansa hanya bisa berteriak, dan saat ia mengusap wajahnya, semua sudah jadi rata. Kansa tak bisa bicara dan tak bisa bernafas. Semua organ di wajahnya sudah pindah ke makhluk aneh yang terbuat dari lumpur. Kansa berusaha mencari pertolongan, namun monster lumpur ini terus bangkit walau sudah diserang secara terus-menerus. Bahkan Kansa pun berhasil ditangkap oleh monster lumpur dan dimasukkan ke dalam sumur oleh monster lumpur tadi. Di desa ini memang sudah sering terjadi kasus penculikan anak, dan kini Will yang ditugaskan untuk memecahkan kasus misteri ini melihat juga ada seorang serigala jadi-jadian yang sedang membawa anak lainnya di tengah hutan. Sementara Jack menemukan buku mantra di dalam kastil sang ratu, dan ternyata anak-anak yang diculik akan dijadikan persembahan kepada arwah sang ratu yang dulu hidup di desa ini. Lebih mengejutkan lagi, Jack menemukan sang ratu masih terbaring di dalam kastil miliknya. Di luar kastil, Will juga masih berusaha mengeluarkan anak yang baru saja dijadikan persembahan oleh makhluk jadi-jadian tadi. Will pun kabur dan berusaha memanggil Jack yang masih ada di dalam kastil. Jack ternyata terkena sihir sang ratu dan hampir saja Jack kehilangan akal sehatnya. Untung saja Will sempat melempar batu dan memecahkan cermin sihir milik sang ratu. Jack pun berhasil kabur dari dalam kastil angker tempat ratu bersemayam. Jack dan Will pun berhasil juga membawa kembali seorang anak yang berhasil mereka selamatkan. Sesampainya di desa, anak itu malah tak bisa lagi bernafas. Di sana juga ada seorang nenek tua yang bicara ngelantur. Jack pun mulai menyadari apa arti di balik semua misteri yang terjadi di desa ini. Ratu ingin menculik 12 anak untuk dijadikan tumbal agar ia bisa kembali menjadi cantik seperti dulu lagi. Dan manusia serigala inilah yang ditugaskan untuk menculik anak-anak. Tentu saja informasi dari Jack membuat semua warga gempar. Namun Jenderal malah datang dan menganggap Jack dan Will hanya mengarang cerita agar mereka terlihat berhasil memecahkan kasus misteri di desa ini. Lalu mereka bisa pergi dengan aman. Lagi dan lagi, Will dan Jack ditangkap oleh Jenderal dan akan dieksekusi. Bahkan pasukan Jenderal akan membakar habis hutan yang selama ini dianggap mistis oleh semua warga desa. Hutan yang dianggap penuh cerita mistis di desa ini habis dibakar oleh Jenderal. Begitu juga dengan Will dan Jack yang terikat di dalam sana. Namun untung saja ada Angelica yang berhasil melepaskan ikatan mereka. Namun saat mereka akan keluar dari hutan, serigala jadi-jadian yang terus menebar teror di hutan ini menunjukkan wujudnya. Dan Angelica malah terdiam karena ia sadar kalau serigala jadi-jadian itu adalah ayahnya yang telah lama hilang. Ayahnya terkena sihir ratu yang membuatnya menuruti semua perkataan ratu untuk menangkap 12 anak kecil di desa ini. Will dan Jack pun berusaha menyelamatkan Angelica. Namun manusia serigala tadi malah mengubah sungai menjadi es, sedangkan Angelica masih terjebak di bawah sana. Ratu yang sadar hutannya dibakar pun bangkit dan menghembuskan angin kencang dari mulutnya untuk memadamkan api. Tentu saja Jenderal dan pasukannya kaget melihat fenomena ini karena mereka tak percaya dengan cerita misteri di balik hutan itu. Manusia serigala tadi pun ternyata berhasil menangkap Angelica untuk dijadikan persembahan kepada sang ratu. Ia tak sadar lagi kalau Angelica adalah anaknya sendiri. Manusia serigala ini pun menghadap sang ratu untuk menyampaikan persembahan terakhirnya. Will dan Jack berusaha mengeluarkan Angelica, namun peti itu sangat sulit dibuka. Namun saat Will dan Jack berusaha menghentikan ratu, Jenderal datang lagi dan menyerang mereka. Jenderal masih menuduh semua peristiwa ini adalah karangan dan dongeng dari Will dan Jack. Tentu saja kali ini Jack tidak akan tinggal diam dan pasrah, sebab ada Angelica yang harus diselamatkan. Setelah berhasil menghentikan sang jenderal, Will dan Jack langsung berusaha naik ke kastil sang ratu yang sudah melakukan ritual kebangkitannya. Namun mereka mendapat masalah karena tubuh Will sudah dikendalikan oleh sang ratu, sehingga mereka malah saling menyerang satu sama lain. Karena ratu tak bisa dihentikan, ia pun perlahan tampak muda kembali setelah menjadikan para wanita yang diculiknya persembahan. Will pun semakin kehilangan kesadarannya dan akan dimangsa oleh sang ratu. Namun Jack sadar kalau cermin inilah yang menjadi kunci sihir sang ratu. Dan ternyata benar, setelah cermin dipecahkan, wajah sang ratu ikut retak bagaikan cermin
angin yang pecah berkeping-keping. Begitu juga dengan menara sang ratu. Mereka pun segera keluar dari menara, dan tampak Will malah tak sadarkan diri karena tertusuk senjata dari sang ratu. Namun misi mereka belum selesai. Para wanita dan anak-anak yang dijadikan persembahan harus mereka selamatkan satu persatu, dan ternyata perjuangan mereka tak sia-sia. Semua wanita dan anak-anak masih bisa diselamatkan. Setelah musnahnya sang ratu dan hancurnya kastil angker itu, para warga desa pun bisa mendapatkan kembali hidup mereka yang tenang.